guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar penonton setia Sakahayang? Semoga kalian terhindar dari anomali atau orang-orang rese yang selalu meresahkan, apalagi sampai meresahkan negara orang dengan kelakuan-kelakuan kampungan. Dimana kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film yang cukup ngeselin tahun ini, berjudul The Rule of Jenny Pen tahun 2025, bercerita tentang teror yang dialami oleh seorang pria tua saat dirinya dirawat di panti jompo. Kira-kira apa yang membuat pria ini merasa diteror? Apakah karena ulah para pesilit? Oke, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang hakim tua nan baik hati bernama Stepan yang akan segera memberi hukuman pada seorang terdakwa bernama Yanto atas kasus penggabrutan remaja berumur 16 tahun. Kemudian, setelah melihat bukti kekejian yang dilakukan oleh cacing Yanto, Stepan akhirnya memberi hukuman 16 tahun penjara serta potong titit oleh seorang bengkong. Mendengar hal itu, ibu korban yang bernama Agnes merasa puas dengan keputusan Pak Hakim. Akan tetapi Stepan pun membacoti Agnes yang dirasa tidak becus menjaga putrinya. Terlebih Agnes kurang memberikan pondasi agama dan pendidikan moral pada putrinya, hingga si korban mau saja digabrut puluhan kali selama setahun penuh hanya demi HP Ipong 16 Pro mah. Hingga di tengah kekesalan, tiba-tiba saja terjadi sesuatu pada Stepan. My God! Tanpa diduga, akibat tak kuasa menahan amarahnya, Stepan pun akhirnya ambruk dan mengalami gejala stroke. Singkat cerita, Stepan yang hidup sebatang kara setelah kematian keluarganya terlihat menjalani pemulihan di sebuah panti jompo bernama Ojon Skolot Care. Hingga sesaat kemudian, Stepan yang merasa sumpek berniat keluar untuk mencari angin. Ikut. Di luar, Stepan pun ditawari udud oleh seorang perokok sepuh bernama Owi. Lantas sambil menikmati udara segar, Stepan pun udud bersama Abah Owi yang juga gemar nyekek botol. Sambil basa-basi, Owi berkata jika saat muda dirinya sering menghadiri acara dangdutan di tempat hajat dan joget mosing sambil mabok-mabokan. Hingga di tengah obrolan, Stepan yang ingin cepat sembuh berusaha untuk melatih otot kakinya. Laitasi goboy! Owi yang kepoloran saat ngudud harus tewas terbakar seperti jilong terkena setun. Singkat waktu setelah seminggu tinggal di tempat tersebut, Stepan pun merasa tidak betah dengan kehidupan di panti yang sangat monoton. Sesaat kemudian, sambil memperkenalkan diri, Abah bewokan bernama Tony memberitahu jika dirinya merupakan teman sekamar Stepan. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba saja sesuatu pun terjadi pada Stepan. Ready? Yep, just when you're ready. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Stepan pun kaget saat dirinya tiba-tiba menjalani terapi otot tangan. Namun di tengah terapi, Stepan pun merasa tidak fokus saat terganggu oleh tawa yang sangat keras dari seorang pria pitak yang memegangi boneka tuyul. Di sore harinya saat memandikan Stepan, si perawat yang lupa membawa handuk meminta Stepan untuk menunggu. Namun sesaat kemudian, Stepan malah ingin melatih ilmu pernafasannya di dalam air. Sungguh ngadi-ngadi. Namun untungnya, si perawat berhasil menyelamatkan Stepan sebelum berpindah alam.
Singkat waktu, malam pun poek. Sambil memainkan boneka tuyul bernama Jenny Pen, Abah Pitak bernama Dave berniat untuk berkeliling panti. Da eta si gobloy, bukannya molor, Dave malah mengganggu emak-emak pengidap demensia akut bernama Joy. Hingga di pagi buta, Stepan yang terbangun merasa heran saat melihat Tony yang ketakutan. Sungguh rese, rupanya Dave adalah aki-aki tukang membuat onar di panti ini. Saat petugas datang, Stepan yang dituduh ngompol mengungkapkan jika semua ini merupakan kelakuan Dave yang menyiramnya dengan ciompol ketika sedang tidur. Akan tetapi, kepala perawat bernama Linda tidak mempercayai perkataan Stepan. Mendengar hal itu, Stepan meminta Linda untuk menanyakannya kepada Tony. Namun sesaat kemudian, entah takut atau apa, Tony malah berbohong jika ia tidak melihat siapapun di kamarnya kecuali Stepan seorang. Dirasa sudah jelas, mereka pun meminta Stepan untuk kembali tidur. Their neighbors. Hi. Tuesday. Yep. Oh, coffee. Tea. Saat sedang sarapan, para penghuni panti terlihat tak berani untuk melawan Dave yang selama ini bertindak semena-mena. Hingga saat Dave menyerobot es krim milik Tony, Stepan yang muak langsung membacotinya. Lantas, Stepan mengajak para penghuni panti untuk melakukan perlawanan dan jangan mau saja dizolimi oleh aki-aki peot yang membawa boneka tuyul di tangannya. Namun sesaat kemudian, Dave yang kesal langsung mengancam Stepan. What's happening here? Di tengah ketegangan, si perawat yang tak ingin terjadi baku hantam antar manula bergegas membawa Stepan ke kamarnya. Singkat waktu di pagi buta, Stepan pun terbangun saat merasakan kehadiran seseorang. Rupanya itu adalah Dave yang kembali ingin melakukan pembulian. Di tengah kepanikan, Stepan berusaha menekan tombol darurat agar para petugas segera datang. Seakan mengetahui segalanya, sebelum melakukan pembulian, Dave terlebih dulu melakukan sabotase. Hingga sesaat kemudian, Dave melanjutkan aksinya dengan menyelinap ke kamar Ce Echin, di mana ia terlihat mencuri cangcut, makanan dan juga gigi palsu milik Ce Echin. Hingga saat Dave akan kembali ke kamarnya, bukannya ditolong, ia yang melihat seorang pasien mengalami bengek langsung menutup pintunya. Di keesokan harinya, seluruh pasien terlihat menikmati acara dansa yang dilakukan seminggu sekali. Melihat dansa letoy dan membosankan, Dave yang datang berniat untuk melakukan moshing, seperti saat dirinya masih muda. Sungguh meresahkan, dengan teknik moshing manula, ia pun membuat acara dansa berakhir lebih awal. Di sore harinya, Linda berkata jika dirinya merasa kecewa dengan Stepan yang telah melakukan tindakan klepto pada barang-barang milik pasien. Mendengar hal itu, jelas saja Stepan kebingungan. No, please don't listen to him. Don't think this is necessary. Oh, shit! Menyadari dirinya menjadi korban fitnah, Stepan hanya bisa melongo. Sesaat kemudian, Stepan pun heran saat melihat foto Dave yang ada di setiap foto pengurus panti. Rupanya sedari dulu, Dave adalah pengurus panti di tempat ini, hingga setiap penghuni panti tidak ada yang berani terhadap Dave.
Di keesokan harinya, Stepan pun heran saat dirinya tiba-tiba duduk semeja dengan Dave. Lantas sambil sarapan, Dave mengancam Stepan yang selalu melawan terhadap dirinya. Ia pun berjanji akan membuat Stepan menderita selama berada di tempat ini. Oh, he'll get ya. I won't do it again. Anyone who wishes to say something. Di malam harinya, Dave yang datang kembali melakukan pembulian pada Tony. This is new. You one of these days, Judge. Muak dengan apa yang Dave lakukan, Stepan yang kesal berusaha untuk melawan. Apalagi saat ia disuruh untuk mencium boneka tuyul. Sungguh gila. Akibat saling sembur, wajah Stepan terlihat dipenuhi jigong. Selang beberapa saat setelah merebut kunci akses milik Mak Joy, Dave berkata jika dirinya melihat kedatangan keluarga Joy yang menjemput. Mendengar hal itu, Joy yang mengalami delusi meminta Dave untuk mengantarnya keluar. I don't think so. You better hurry. That's right. We're on the right track. Setelah berhasil menggoblok-goblokin Joy, dengan watadosnya Dave kembali ke kamar untuk beristirahat. My God, sungguh naas. Akibat keisengan yang Dave lakukan, Joy yang mengalami halu akhirnya tewas setelah tercebur dalam kumbangan air bekas bermain bagong hutan. Di siang harinya, Stepan pun melongo saat melihat para petugas mengevakuasi jasad Joy. Namun sesaat kemudian, Stepan yang melihat Dave tertawa bak ODGJ merasa curiga jika Dave lah yang telah menghabisi Joy. Hingga saat jam istirahat, Stepan terlihat mengecek pagar panti yang kini sudah digembok untuk alasan keamanan. Namun di saat itu pula, Stepan pun panik saat gerak-geriknya selalu diawasi oleh Dave. Singkat cerita, pakolog terlihat melakukan konsultasi pada Stepan, di mana saat ini pakolog yang menemukan gejala delusi pada Stepan terpaksa harus melakukan perawatan lebih lama di tempat ini. Mendengar hal itu, sontak membuat Stepan syok, terlebih kini dirinya akan terus dihantui oleh sosok Dave. Yes, I'm with you. Whether or no lines. Things along. And again. Bisa kita lihat gangguan yang Dave lakukan membuat kondisi mental Stepan semakin memburuk. Dan bisa kita lihat, setiap malam para penghuni panti merasakan keresahan karena takut diteror oleh sosok Dave dan juga boneka tuyulnya. Di saat itu pula, Dave terlihat memasuki kamar seorang aki-aki bernama Ucup yang sedang molor dengan calawak. Apakah Ucup akan baik-baik saja? Oh my God! Entah apa yang semalam Dave lakukan, Stepan pun syok parah saat petugas mengevakuasi jasad Ucup. Hingga sesaat kemudian, Stepan yang curiga berniat melakukan sesuatu, terlebih jiwa keadilannya semakin meronta-ronta melihat kezoliman yang terjadi di panti ini. Think we're going to wash your hair today? Saat perawat membawa Dave mandi, Stepan yang berhasil mencuri kunci terlihat memasuki kamar Dave. Kira-kira apa yang akan Stepan lakukan? Singkat waktu, Dave yang datang ke aula kembali bersiap menjadi hama dengan tingkahnya yang tidak normal. And here she is, the I've just been with years today. Oh, what a sop it up and shout it down and Come along, dearie, let it go. Under the table, you must. knees up, don't get the breeze up, need a rotten song. What a rotten song. What a rotten song. What a rotten song.
Lebok sia. Di tengah rasa bengek, seketika Dave panik saat alat bengeknya tiba-tiba habis. Rupanya, alat bengek tersebut telah disabotase Stepan saat melakukan penyelinapan. Dan kini, Dave yang merasakan bengek ekstrim berusaha kembali ke kamarnya. Sungguh satisfying melihat si Hamadep meregang nyawa meminta pertolongan, mengingat apa yang sering ia lakukan pada para pasien. Apakah Dep yang bengek sudah modar? Di malam harinya, Stephen terlihat merasa tenang saat mengetahui rencananya telah berhasil untuk menyingkirkan si Hamadev. Di keesokan harinya, Stepan dan para manula terlihat asik nobar acara dunia air Dolpino. Daeta si bagong, si Hama ternyata masih panjang umur setelah diselamatkan oleh seorang petugas. Setelah melakukan persiapan, Dave si Hama akan kembali melakukan tindakan semena-mena pada seorang emak-emak yang suaminya mengalami tunanetra. Sungguh gelo, Dave akan melakukan aksi gabrut pada seorang wanita di atas umur. Melihat hal itu, Stepan yang setengah setruk berusaha untuk menolong. Dan sungguh tak tahu malu, Dave pun melakukan playing victim dan menuduh Stepan sebagai pelaku kericuhan. Singkat waktu, Stepan yang siuman pun panik saat menyadari stroke yang dideritanya semakin parah akibat dijorokin dari kursi roda. Hingga di malam harinya, Dave terlihat mendatangi bangsal Stepan untuk melanjutkan pembulian, apalagi kini Stepan tak bisa bergerak. Di tengah pembulian, Dave merasa terkesan pada perlawanan Stepan yang membuat tangannya patah. Tapi meskipun begitu, Dave pun senang karena saat ini Stepan mengalami lumpuh total. Full alive. Dan bisa kita lihat, para orang tua kembali merasakan teror saat si Hamadev kembali berulah. Apalagi kini, Stepan yang selalu melakukan perlawanan harus mengalami kelumpuhan. Singkat cerita, sebulan kemudian, Tony merasa lega saat melihat kondisi Stepan yang mulai membaik, di mana Tony yang terkesan pada keberanian Stepan termotivasi untuk melakukan perlawanan pada Dave. Cámate, cabrón. Tienes tangar visitera. Okay, all right. Okay. Seusai sarapan, ketika Tony dan para penghuni panti menikmati pertunjukan musik, di saat itu pula Dave terlihat berusaha mengintimidasi Tony. Akan tetapi, Tony seperti menunjukkan ekspresi bahwa dirinya kini tidak lagi takut pada Dave dan menantangnya untuk adu mekanik. Hingga di tengah malam, Dave yang merasa harga dirinya diinjak-injak bergegas mendatangi Tony untuk melampiaskan kekesalannya. Namun melihat Tony tak ada di kamarnya, Dave kembali melanjutkan pencarian. Di tengah pencarian, ia pun mendengar suara dari tempat laundry.
Tanpa diduga, hal ini merupakan rencana Stepan dan Tony untuk menghabisi Depp yang so iye. Akhirnya, berkat combo tag team dua manula, mereka pun berhasil menghabisi Depp yang selama ini meresahkan dan menjadi hama seperti para pesilit di negeri orang. Di tengah rasa lega, Stephen mengajak Tony untuk segera memusnahkan jasad hama ini menggunakan cairan pelarut mayat dan dibuang di saluran pembuangan cucian bercampur tai. Di pagi harinya, Stepan terlihat membakar boneka tuyul Jenny Pen milik Dev. Ia pun berharap mulai saat ini keadaan panti jauh lebih baik. Singkat cerita, setelah kematian Dev, para penghuni panti pun bisa menjalani hidup dengan tenang tanpa gangguan si hama Dev yang selama ini meresahkan. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup greget bukan? Depp si hama tetaplah hama meski kini umurnya sudah tua. Tindakan semena-mena yang ia lakukan pada para pasien membuatnya sangat ditakuti. Bahkan tak jarang, Depp menghabisi targetnya yang dianggap sudah tidak takut lagi dengan dirinya. Namun di akhir cerita, berkat kerjasama yang Stepan dan Tony lakukan, mereka pun berhasil menghabisi Depp yang meresahkan. Gak kebayang, tua-tua gini aja ditakuti, apalagi kalau si Depp jago silat. Wah, nggak kebayang sih ngerinya seperti apa. IMDb untuk film ini adalah 6,2 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Rule of Jenny Pen 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.